Obat COVID ada nggak, Mas? COVID ada, termasuk punya saya sendiri juga dijagain oleh teman juga. Halo, apa kabar? Balik lagi bareng gua Ubang di Pujib Society. Apa kabar buat kalian semua yang masih mantengin Pujib Society? Yang ngebahas tentang kehidupan sosial, kehidupan masyarakat, pekerjaan-pekerjaan teman semua ya. Yang seperti video kemarin kita sudah ngebahas mengenai manusia silver. Nah, kali ini kalian pasti pada penasaran dong. Kali ini Pujib Society ngebahas apa? Kali ini Pujib Society ngebahas tentang warung. Warung apaan kira-kira? Warung sembako. Nah, seperti yang kalian tahu teman-teman, di sekitaran Jakarta atau Jabodetabek itu warung sembako banyak banget, apalagi saudara-saudara kita dari Madura banyak banget yang membuka warung sembako. Nah, pasti kalian pada penasaran kenapa orang Madura itu banyak banget membuka warung sembako. Nah, jadi kita kali ini akan membahas tentang keunikan dari warung Madura, warung sembako Madura. Jadi ikutin terus gua di Pujib Society. Oke, balik lagi pastinya di Pujib Society bareng gua Ubam yang pastinya ngebahas sesuatu yang cetar membahana pastinya. Dan kali ini seperti yang gue bilang, kita bakal ngebahas warung Madura. Udah bareng temen gua, ada di sebelah kiri gua yang pastinya udah cetar membahana. Kaosnya aja Madura Enjoy. Halo Mas, apa kabar Mas? Sip ya. Dengan siapa nih Mas? Dengan Mas Pardianto. Mas Pardianto. Asli Jakarta kah? Kagak lah, Kagak. Ngomongnya udah kagak ya, kagak. cuma kecanduan sudah. Bener. Tapi di Jakarta udah berapa lama nih Mas? Kalau kehitung sih udah 3 tahun lebih ya. 3 tahun lebih ya Mas ya. 3 tahun Wah. lebih. Waktu ke Jakarta itu awal mulanya apakah langsung mulai berjualan sembako kah? Atau mungkin ada bisnis lain, mungkin properti mungkin ya Mas ya? Langsung ke ya, sembako. waduh keren banget. Nah, kalau Mas, panggilnya Mas Didi ya Mas ya? Ya, Benar ya? panggilnya Mas Didi, ya. Iya. Nah, Mas Didi ini sudah berapa lama sih berkecimpung di dunia industri sembako? Sudah 3 tahunan. 3 tahunan 3 ya? tahun lebih ya. Oh, dan itu pertama kali buka langsung di sini? Pertama kali buka di daerah Cipondo, Sambidoyo. Cipondo ya? Iya. Dan ini kita lagi di daerah? Ini di daerah Batu Ceper. Batu Ceper. Nah, tuh guys, kita lagi di warung Madura Batu Ceper. Tapi kalau buat kalian nih ya, mungkin lagi di sekitaran Batu Ceper, bisa mampir dong sebentar aja. Mungkin mau beli ciki-ciki mungkin ya, atau isi minyak bisa ya Mas ya? Oh, bisa juga lah. Oke, berarti Mas Didi ini pertama kali ngebuka usahanya itu di Cipondo. Cipondo ya. Oke. Nah, itu sebesar apa Mas? Apakah udah sebesar ini? Ya, hampir sama lah 11-12. 11-12 ya. 11-12. Oke, berarti 11-12 dengan ini berarti udah gede juga dong ya. Ya, alhamdulillah lumayan. Nah, kalau gitu guys kan pasti penasaran dong ya, kenapa sih orang Madura ini rata-rata itu buka sembako. Nah, kalau boleh tahu nih Mas, kenapa orang Madura ini rata-rata itu jualan sembako? Gimana sih sejarahnya, filosofinya seperti apa? Bisa diceritain nggak? Kalau awal mulanya sih itu sembako memang digeluti oleh Madura Timur. Dulu ini cuma katanya juga, cuma memang benar adanya karena saya juga dengar dari para sesepuh yang menggeluti warung sembako tempo dulu. Itu awal mulanya itu karena keberangkatan atau usahanya di Kalimantan soal kayu, karena nggak jalan. Mereka itu awalnya mencoba untuk membuka seperti ini, akhirnya jatuhnya ke ini pilihannya. Oh, gitu awal sembako mulanya. yang awalnya mau usaha kayu ya? Ya, usaha kayu Di Kalimantan. Cuman Oh. transitnya ke Jakarta dulu. Oh, transit ke Jakarta dulu Ya, sebelum ke Kalimantan. ke Kalimantan. Oh. Juga sebagian dijual di sini waktu itu. Oh gitu. Nah, kalau boleh tahu Mas, siapa sih? Tahu nggak siapa yang pelopor pertama kali mungkin? Atau dari daerah mana nih? Madura sebelah mana yang mempelopori? Kalau warung sembako Usaha ini kan sembako. memang terkenalnya Madura. Ya. Cuman Maduranya ini Madura Timur Sumenep. Sumenep ya? Ya, kalau yang menggeluti awal mulanya itu orang Kepulauan Gili Genting.
Gili Genting. Iya, Sumeneb Pulau Gili Genting. Bukan Gili Manuk ya? Gili Manuk itu ini yang ke Bali itu. Oh iya benar-benar. Jadi Iya. orang Gili Genting ya. Gili Genting. Tapi untuk spesifik yang orang pertama kali gitu kurang tahu ya Mas ya. Ya daerah sana, daerah Gili Genting. Daerah Gili Genting ya. Awal mulanya yang merintis warung sembako. Oh gitu. Sehingganya udah merata se Kabupaten Sumeneb Oh. sekarang. Nah jadi guys ternyata yang mulai itu orang Gili Genting nih guys ya. Nah jadi buat kalian mungkin ya udah mungkin udah terjawab nih sejarahnya orang Madura itu sedikit. Nah kalau gitu kita lanjut lagi. Nah untuk warung Madura ini Mas khususnya itu apakah hanya ada di Jabodetabek kah? Atau mungkin ada di Sumatera mungkin, Pulau Kalimantan atau sampai Papua sana? Atau hanya di Jabodetabek Indonesia Timur juga banyak. aja? Di Indonesia Timur juga banyak. Di Seper- Sumatera? Di Sumatera hanya sebagian. Sumatera hanya Yang sebagian. banyak ini Jabodetabek, ya Pulau Jawa, Bali, Kalimantan sama Sulawesi itu yang paling banyak. Oh gitu, tapi di Jabodetabek ya yang paling utamanya. Cuman yang sangat ini memang Jabodetabek. Oh ya orang Jabodetabek ya. Ya. Oke, berarti untuk di Sumatera sendiri itu ada nggak link ke sana gitu Mas? Mana tahu sudah seberapa banyak kah? Yang saya tahu untuk di sana? daerah Sumatera itu ada teman di daerah Lampung. Lampung. Lampung sama itu Palembang apa Lubuk Linggau gitu. Oh. Ada juga di gitu. sana. Mereka kalau untuk Sumatera sendiri ada organisasinya nggak Mas? Kalau organisasi sih persatuan tuh ada, cuman Ada ya? saya pernah ikut, pernah aktif tapi sekarang udah aktif. Oh. Nah kalau gitu kita pertanyaan lebih spesifik lagi nih Mas. Nah kalian pada ngerti dong ya kenapa pasti kalau kalian ke warung Madura pasti kelihatannya padat sekali nih. Nah kalau gitu Mas kita mau nanya ini Mas, kenapa sih warung Madura itu rata-rata nggak hanya satu atau dua itu kelihatannya barangnya banyak sekali. Kalau Madura itu kayaknya padat banget dari mulai sampul itu kayaknya penuh banget itu. Kenapa tuh Mas? Kenapa ceritanya? Ada nggak? Ya ceritanya karena itu merupakan ciri khasnya warung sembako Madura yang memang menjual itu serba ada. Apa sih yang dicari itu oleh kebutuhan sehari-hari oleh keluarga itu pasti ada semua. Ada semua ya. Ada semua. Elektronik ada? Kalau itu kan bukan sembako namanya. Tapi saya lihat kayaknya ada nih Mas elektronik. Nih, woi paling unik Oh nih iya. ya di warung Madura ini. Mewakili itu. Ya, jadi di warung Madura itu juga ada elektronik nih. Gue lihat ada lampu di sini. Gokil nggak? Yang dari mulai kebutuhan pokok, kebutuhan dapur ada juga ya Mas ya. Ada. Dan ini kebutuhan elektronik juga ada di sini, woi luar biasa banget pastinya. Nah, berarti itu biar kelihatan warung serba ada gitu ya Mas ya. Serba Ada ada. semua ya Mas. Dan serba murah. Serba murah. Apalagi Dijamin harganya lebih murah daripada yang lain. daripada yang lain ya. Ya. Oke. Nah kalau gitu, apalagi nih Mas yang unik? Misalnya kayak ini tadi ada elektronik, apalagi nih? Ada nggak yang unik-unik gitu? Ya, Atau uniknya mungkin jualan oli mungkin? aneka macam bumbu ya ada juga. Aneka macam bumbu ada ya? Ya. Oke, dari bumbu jadi Bumbu jadi ada, bumbu yang belum jadi pun juga ada. juga ada ya? Waduh, unik banget. Nah, jadi buat kalian woi misalnya mau nyari elektronik mungkin juga bisa bumbu dapur, bumbu apa aja ya, cari aja di warung Madura. Yang pasti murah ya Mas ya? Oh, dijamin murah Oke. dan terlengkap. Terlengkap pastinya. Nah, ada lagi nih Mas yang gue lihat pastinya itu ada beras. Ya. Dan beras itu selalu posisinya di depan. Kenapa tuh? Kenapa selalu di depan? Di depan karena tingkat kebutuhan apa badan kita nih itu mesti kan beras. Biasanya tuh makan apapun akan terasa kurang dan kurang pas kalau tidak ada nasinya. Orang Indonesia banget ya Mas Indonesia ya. banget. Maka di warung Madura itu ada ditaruh di paling depan. Oke. Tapi kalau misalnya yang beli bule nih Mas, dia kan kebutuhannya roti. Nah, kebetulan kita jualannya bukan ke bule. Oh iya benar sekali ya. Pasarnya itu nggak ke bule ya orang Nggak ke Indonesia bule, ya. ya. Jadi yang ditampilin pertama kali itu beras. Karena Beras. itu kebutuhan pokok orang Indonesia ya. Yang pertama kali yang dimakan itu beras. Kalau nggak makan beras belum makan namanya. Terasa belum makan. Benar. Kalian pasti juga gitu dong woy ya. Kalau belum makan nasi belum makan namanya. Nah kalau gitu Mas, ada aturannya nggak sih Mas untuk dalam penyusunan penataan barang? Iya itu pasti. Pasti ada ininya juga. Ada tempat tidak sembarang. Biasanya itu di belakang itu biasanya untuk bahan seperti mie instan, seperti tepung atau gula atau apa seperti yang di daerah sini lah. Memang ada sebagian yang digantung itu yang memang layak untuk digantung.
Oh gitu, berarti di mana-mana warung Madura paling belakang itu mie instan dan Ya. segala macamnya. Paling depan beras. Samping biasanya itu minuman Minuman, apa kayak ah. gitu. Memang ada juga sebagian di belakang ditaruh minuman, tapi pasti di belakang tuh ada seperti mie instan. Itu pasti. Oh gitu ya Mas ya. Semua gitu udah aturannya Semua seperti itu ya. warung Madura. Dan itu sudah menjadi ciri khas. Udah jadi ciri khas. Oh Ya. gitu-gitu. Oh jadi emang udah dari sononya emang udah seperti itu ya Mas ya. Iya. Aturan untuk menyusun barang. Nah, terus saya lihat Mas tadi di depan juga ada BBM. Dan gak hanya warung Mas Didi aja nih yang jualan BBM, tapi kayaknya warung Madura rata-rata jualan BBM ya Mas, bener nggak Mas? Iya, hampir semuanya juga. Itu kenapa tuh Mas? Kok selalu ada jualan BBM? Ya karena masyarakat kita, terutama Indonesia itu mayoritas penggunanya itu sepeda motor. Mayoritas semua menggunakan sepeda motor hingga masuk ke pelosok-pelosok gang kayak gini. Jadi itu akan menjadi juga kebutuhan utama. Makanya orang Madura itu pasti juga yang menjadi kebutuhan utama itu juga pasti dijual. Dijual ya. Nah, itu pun juga dengan harga yang tak terlalu tinggi dan juga untuk botolnya pun itu pasti udah penuh semua rata-rata. Selalu penuh ya? Penuh, Iya benar-benar, saya juga merhatiin tuh Mas. Pasti rata-rata botol BBM ini selalu penuh ya. Ya pasti. Berarti selalu dicek standby ya Mas ya? Ya, cek standby. Oh gitu, oke. Nah, kalau gitu Mas, saya juga ada merhatiin satu hal lagi nih yang dari warung Madura. Itu rata-rata ada yang namanya kotak amal. Kenapa tuh ada kotak amal? Ya karena itu sudah menjadi kewajiban kita ya. Jadi bukan hanya sebatas mencari, tapi juga sebagian disisihkan. Oh, disumbangkan untuk Ya. yang membutuhkan ya. Ya. Wow, keren banget woy. Jadi warung Madura ini tidak hanya memikirkan diri sendiri tapi juga memikirkan orang lain. Jadi tunggu apa lagi woy? Kalian langsung aja ya berbelanja di warung Madura. Nah, kalau gitu Mas, teman-teman gue juga banyak nih Mas yang nanyain kenapa sih warung Madura ini nggak pernah tutup kayaknya Mas, 24 jam standby buka terus. Kenapa tuh? Emang ada tuh tengah malam yang beli Mas? Ya itu memang sudah menjadi bagian dari ciri khasnya warung Madura. Iya. Kebanyakan bisa dibilang 99% itu bukannya 24 jam. 24 jam. Emang Iya, itu sudah dari awal memulai warung Madura itu dari nenek moyang dulu emang udah seperti itu. Kebanyakan buka 24 jam. Emang 24 seperti jam. Karena tingkat kebutuhan kita kan tidak tahu. Entah kita sakit gigi tengah malam, mereka pengen beli obat di mana, apotek udah tutup. Oh, jual juga dong. Makanya di sini ada. Obat-obatan juga jual. Ya, jual lengkap. Ini apotek atau Ya, mini kebutuhan apotek. pokok? Jadi ada juga ya untuk obat gigi ada, obat batuk, Obat batuk lengkap semuanya. obat covid ada nggak Mas? Covid ada. Antiseptik ada. Antiseptik ya. Ada. Nah itu juga di sini juga ada obat covid. Anti corona namanya. Anti corona. Kalau gitu satu lagi nih Mas, nggak satu lagi sih, masih ada beberapa pertanyaan lagi. Yang gue perhatiin juga khususnya di Jakarta, kenapa nih warung Madura satu dengan warung Madura yang satunya lagi itu kayaknya jauh banget jaraknya. Beda sama warung-warung yang lain. Misalnya antara warung Mas nih, di depan juga ada warung sembako lain ya Mas ya. Itu deket banget ya, hanya depan-depanan. Kalau warung Madura itu kenapa bisa berjauhan? Ya karena yang pertama kan kita sama-sama Madura. Ciri khasnya sama. Terus isinya pun sama. Jadi kalau terlalu dekat juga kan nanti bingung juga mereka. Juga efeknya juga ke pendapatan. Terus yang kedua orang yang mau beli juga bingung. Jadinya jaraknya pasti sudah ada sekat-sekat tertentu di situ. Ada aturannya nggak, ketentuannya minimal berapa jarak, berapa meter? Biasanya sih 2 sampai 3 tiang listrik biasanya. Oh, patokannya Patokannya. tiang listrik ya Mas Ya. ya. Oh, Biasanya. biasanya itu ya. Oke. Nah, saya juga pengen tahu nih Mas, kenapa kalau warung Madura sendiri yang punya Mas ini yang sekarang kita datengin ini milik pribadi kah atau Oh, kalau ini enggak, ini punyanya orang Madura juga. orang Madura? Cuman saya jagain. Termasuk punya saya sendiri juga dijagain oleh teman juga. Oh, jadi Mas Didi ini juga ada warung tapi dijagain juga. Iya, yang di Cipondosono. Itu kenapa kayak gitu tuh Mas? Ya, yang pertama kan apa ya? Sama-sama berbagi lah. Oh, berbagi. Terus yang kedua, karena tidak mungkin kita pengen nambah warung kalau dijaga sendiri, pasti juga dijaga sama yang lain. Oh. Kayak gitu. Walaupun sudah punya sendiri tapi tetap ngejagain punya orang lain Punya ya orang Mas lain. ya. Tapi sama-sama warung Maduranya juga. Warung Madura. Iya. Dan yang saya dengar
Warung Madura ini untuk yang jagain itu tidak berstatus karyawan kah gitu enggak ya Mas ya? Hanya Enggak. membantu gitu ya. Iya, Oh. benar. Untuk sistem bagi hasilnya? Bagi hasilnya ya biasanya ya paruh hasil ya. Paruh hasil ya. Paruh Berapa hasil. persen? Ya, benar. Oke, kalau gitu itu dia sedikit tentang Warung Madura yang mungkin sudah terjawab oleh Mas Didik ya. Mudah-mudahan menjawab semua apa yang kalian pertanyakan selama ini. Nah, kalau gitu buat kalian yang berada di sekitaran apa nih Mas? Sekitaran Batu Ceper, Batu Ceper bisa langsung datang ke Warung Madura Aula di sekitaran Batu Ceper. Jangan lupa yang lewat-lewat sini mampir ke sini, cari elektronik ada, cari kebutuhan dapur ada, cari kebutuhan apa lagi ya? Obat-obatan juga ada. Jadi kalau langsung datang kemari, langsung borong kalau bisa. Obat Covid juga ada, woi. Jadi jangan langsung takut ya, kita juga sudah ada di sini obat Covid ya, tapi antiseptik ya. Oke, kalau gitu boy, sedikit aja ya buat kita hari ini pengetahuan yang mungkin bisa membuka pikiran kalian mengenai Warung Madura. Oke, kalau gitu gua Ubam dari Fujif Society, thank you sudah pantengin channel ini dan bye.